Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau HPN Jawa Timur menggelar konferensi wilayah yang pertama untuk masa hikmat 5 tahun ke belakang. Haji Misbahul Munir, Ketua PWHPN Jatim, dalam sambutannya mengatakan fokus utama HPN adalah pembentukan pengurus cabang HPN di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Saat ini sudah terbentuk 34 PCHPN di kabupaten dan kota. 4 kabupaten sisanya sudah terbentuk kepengurusan. Hanya saja proses pengajuan surat keterangan tertunda dikarenakan terbentur pergantian pengurus nasional. Ketua HPN mengucap syukur atas terselenggaranya HPN yang pertama di kota Kediri ini. Haji Misbahul Munir mengatakan bahwa jabatannya dipercepat karena sudah terbentuk DPC HPN lebih dari 50%. Ya, kali ini namanya siklus 5 tahunan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa setiap 5 tahun organisasi apapun termasuk APN harus menyelenggarakan konferensi namanya pergantian pengurus. Nah, di kita dikenal dengan konferensi wilayah yang pertama. Itu kegiatan kita hari ini. Jadi seperti biasa bahwa dalam konferensi itu selalu ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah kita membahas program yang lalu dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah membicarakan program yang akan datang. Seperti apa program-program yang akan datang itu dibicarakan di sini secara tuntas. Dan yang terakhir adalah yang menarik biasanya itu adalah pilihan ketua. Jadi selalu begitu. Harapan di HPN kali ini seperti apa ya? Ya, tentu sebagai ketua yang lama saya berharap bahwa HPN ini jauh lebih maju daripada saya. Jadi tadi ada 3 pesan penting dari Kiai Anwar Iskandar sebagai taujihat politik, bahwa yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi itu menjadi penting karena kita harus bersatu menjadi kekuatan besar supaya tidak dikalahkan oleh orang lain. Saya kira itu yang paling penting, 3 di antara pesan beliau itu. Ya, saya pikir gini, pemilihan ketua dalam sebuah organisasi itu sebuah sesuatu yang niscaya ya. Jadi marilah kita bersama-sama, jangan karena pilihan yang berbeda lalu kemudian bisa terjadi retaknya persahabatan. Itu saya kira tidak seperti apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Tidak penting sebenarnya mempertahankan sesuatu kalau sampai mengorbankan perkawanan, pertemanan dan sebagainya. Tidak perlu ada pertumpahan darah kata Gus Dur, hanya sebuah jabatan. Ini juga sama, tidak perlu harus retak, harus berbeda, harus pecah, hanya soal sebuah jabatan. Saya kira itu yang paling penting. Ini dihadiri berapa cabang? Kebetulan kita ini yang sudah terbentuk sebenarnya 38 sudah terbentuk semua. Cuman yang ber-SK ada 34, yang 4 belum sempat mengajukan SK karena pergantian pengurus pusat, sehingga pengurus yang datang sudah tuntas 4-4-nya, 38 kabupaten kota di Jawa Timur sudah terbentuk. Akan terselenggara berapa hari? Ya, sehari sajalah. Sehari sudah cukup karena kita menganggap bahwa ini nanti habis ini kita bahas sidang-sidang pleno tata tertib, pleno SPC, kemudian pleno program dari komisi-komisi itu, dan yang terakhir adalah pleno pemilihan. Saya kira kalau kita bersama-sama dan niat bareng-bareng untuk tujuan kita yang lebih besar ke depan, mesti yang paling rame itu mesti program mestinya. Kalau ketua nggak usah rame-rame lah, siapa yang disetujui begitu nggak usah tukar-tukaran itu. Dipilih. Yang penting ya dipilih. Dipilihnya Kota Kediri? Ya, Kediri itu lambang ya, salah satu lambang gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama. Karena itu kita memilih Kediri. Semua tempat di sini yang istimewa ini, kiai-kiai besar di sini ini ya, dan sebagainya. Salah satu di antaranya. Percepatan konferensi ini bertujuan agar proses pengurusan yang akan datang menjadi normal dan lebih baik dari kepengurusan yang ada saat ini. Tugas pengurus HPN ke depan adalah membangun HPN lebih bagus lagi, tentunya harus dibangun dengan bersama-sama, kompak, penuh rasa persaudaraan dan dedikasi yang tinggi. 80% warga Jawa Timur adalah warga Nahdliyin. Ada lebih dari 6.000 produk pesantren
dan lebih dari belasan ribu sekolah yang berafiliasi keagamaan. Sehingga ketika pondok pesantren dan pendidikan tadi mengeluarkan atau melahirkan 10 orang saja yang militan, maka tidak ada nada yang mampu mengubah kekuatan Jawa Timur. Ekonomi kita di tangan itu sudah 3. Tinggal Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, mengungkapkan ada peluang yang sangat besar di Indonesia ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan belanja pemerintah harus disokong produk-produk di Indonesia. Ia meminta hal tersebut menjadi perhatian bersama dan itu adalah peluang yang harus ditangkap bersama atau justru akan dilepas. Di Kota Kediri sendiri ada program ngelarisi dagangan tetangga, ditambah lagi bila produk jualannya itu merupakan hasil karya anak negeri, bisa membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sangat baik dan ekonomi bisa berputar dengan sangat cepat. Dari Kediri, Jawa Timur, Bagus Jati Kusumo melaporkan.